Kita bahas tentang hal yang menurut Buya penting sekali. Banyak orang terlena, banyak orang menurut Buya masih belum paham atau belum tahu. Sekarang ini lagi rame-ramenya, bagi yang mengamati loh ya, lagi rame tentang masalah nasab. Nasab habaib dan nasab wali songo. Kalian gimana sikap kita? Sikap kita, ingat omongan Buya, kalian jangan sampai postingan-postingan itu membuat kalian suudzon. Kalau kalian pernah memuliakan seseorang, jangan sampai menurun pandangan kalian gara-gara postingan yang menjatuhkan. Husnudzon itu baik meskipun salah, dan suudzon itu salah. Suudzon itu salah meskipun benar. Dibalik ya, husnudzon itu baik meskipun salah, dan suudzon itu jelek meskipun benar. Titik. Itu sudah kita kaji dalam bab YouTube kemarin beberapa waktu yang lalu. Jadi jangan sampai postingan, beliau nggak Habib, beliau nggak terbukti nasabnya, nggak usah begitu. Kita husnudzon, kita kan nggak ngerti. Jangan sampai ketemu Habib ya, iya, tes DNA, jangan. Ini orang tersinggung, meskipun dia itu Habib temenan, iya pun nggak, meskipun ya Habib asli tersinggung dia itu. Apalagi Habibnya nggak asli, tambah membuat malu. Mestinya kita itu membuat orang jangan sampai malu ya. Buatlah orang itu GR kan gitu. Sebenarnya orang itu bersyukur kepada dirinya, jangan membuat orang down. Masalah ini polemik, kita nggak usah ikut campur di situ karena kita bukan wilayah dan bidangnya. Kecuali kalau mau diundang seminar ya nggak apa-apa, sampaikan datanya, sampaikan kitabnya. Dan itu ikhtilaf ulama ramai sekali, nggak selesai itu. Wes, sikap kita gimana? Sikap kita menghormati orang-orang yang alim, menghormati orang yang soleh. Selesai itu. Siapapun orang kita hormati, itu sudah ajaran kita itu. Bahkan pendosa pun tidak berhak kita remehkan dan rendahkan. Kamu tak kira? Tapi kalau ada orang yang ngaku-ngaku alim, ya apalagi ngaku Habib, pernah itu ditangkap itu, karena ceramahnya ngawur dia itu. Baca Qur'annya ngawur, hadisnya ngawur, ditangkap, bukan karena nasabnya, tapi karena ngawurnya itu loh. Dia lihat yang ngeri juga, kalau kok begini ya, ngawur itu ngomong itu, lupa siapa itu. Ditangkap ya karena ngawurnya, bukan karena Habibnya. Selanjutnya begini, perhatikan, ini yang paling penting apa? Kalian, ini sekarang untuk kalian, bukan untuk orang lain, terlalu untuk orang lain. Sikap kita adalah jangan sampai kita membenci siapapun. Jangan sampai kita suudzon kepada siapapun. Jangan sampai hati kita terkotori dengan membenci, dengan merendahkan siapapun orang. Itu kaidah kata kunci, tak boleh dilanggar. Ittifaq ini, kalau ada yang nggak terima, nggak cocok, silahkan disampaikan argumentasinya. Gitu. Nah, sekarang ini apa untuk poinnya? Poinnya ngaji kita sekarang adalah membanggakan nasab itu haram dan dilarang, dan itu budaya jahiliyah. Ingat, untuk kalian sendiri sekarang, bukan orang lain sekarang. Siapapun yang membanggakan nasabnya, marganya, keturunannya, kabilahnya, sukunya, keturunannya, itu haram dan dilarang. Dan itu adalah budaya warisan jahiliyah. Ingat, jangan sampai margamu apa? Margaku ini. Kamu keturunan mana? Kamu orang mana? Saya orang ini. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini ingat, ini kitabnya banyak sekali. Mau berapa puluh kitab ya. Dalam kitab tafsir ya, dalam kitab sahih dalam kitab hadis, dalam kitab sirah, Rasulullah itu pernah berkhutbah qoma ala babil Ka'bah. Di bab Ka'bah itu beliau khutbah agak panjang dikit, langsung tutup poin. Ya ma'syara Quraisy. Ini banyak redaksinya. Ada di kitab Sirah Ibnu Hisham. Ini yang dipakai Buya, Sirah Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Hisham ini sirah yang dijadikan sirah rujukan. Ini kitab induk ini, termasuk kitab induk kalau sirahnya. Disampaikan gimana? Wahai ma'syara Quraisy, innallaha qad azhaba ankum nakhwatal jahiliyah. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian nakhwatal jahiliyah. Apa? Kesombongan jahiliyah. Apa kesombongan jahiliyah di sini? Wa ta'azzumaha bil aba, merasa hebat dengan bapaknya. Loh. Bapakku polisi kok. Nang Papua pisan. Loh tambah. Bapakku tentara, jenderal, aduh podo ae. Ya, al-fataman yaqulu anaza. Bukan laisal fataman yaqulu man yaqulu abi.
Pemuda itu bukan kok bapakku, tapi aku itu loh pemuda. Ojo karena bapakku. Sembunyikan keturunanmu yang indah-indah, yang bagus-bagus, darah biru, hijau, sembunyikan. No, iki aku yang sesungguhnya. Begitu. Innamal fata man yaquluha anaza. Fata itu yang mukul iki aku loh. Apa artinya aku ini? Karyaku, semangatku, perjuanganku, usahaku, kesungguhanku. Ngono bukan kok bapakku ya, lihat ya. Ngapain lihat bapakku? Ya, ini jahiliyah wa ta'azzumaha bil aba, enggak boleh. Kenapa rek? Annasu min Adam, kata Rasulullah. Semua manusia apapun marga, suku, keturunan nasabnya min Adam, dari Nabi Adam. Kabeh ki Nabi Adam kabeh rek. Kamu nabi, aku keturunan nabi. Sama. Sehebat-hebatin nasab akan bertemu dengan satu nasab. Nasab Nabi Adam. Loh, apa dibanggakan kalau begitu? Ngono rek. Aku nabi ini, aku marga ini, aku keturunan ini. Aku yo nabi iki. Bahkan nabi sing pertama kali dhewe. Nasabmu juga dari nabi yang dari nasabku, jan gitu. Nabi Adam. Annasu min Adam wa Adam min turab. Nabi Adam itu dari turab, dari tanah. Maka dari itu jangan sampai kita sombong. Summa tala hadhil ayah. Lalu Rasulullah membaca ayat ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini endingnya ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Wah, banyak syu'ubah, kabilah, masyarakat, ya, suku, kabilah banyak, tapi lita'arafu, saling mengenal. Kenalan. Ya, lalu kemudian yang paling penting bukan suku kabilahnya, tapi takwanya. Ngerti? Ini orang sing gaya-gaya nasab-nasabnya aku kurang nabi. Nabi sapa bapakmu? Nabi Adam. Ngono rek. Ada hadis lagi yang lain rek. Ini hadis juga ya. Ini juga rawahu Muslim. Perhatikan. Arba'un min ummati min amril jahiliyah. Ini dalam kitab Sahih Muslim. Arba'un min ummati min amril jahiliyah. 4 dari umatku termasuk bagian dari jahiliyah. Layat rukunahunna, umatku enggak meninggalkannya. Sejak sampai sekarang masih ada. Dia sering, ayahku dulu dijuluki begini. Ayahku dulu yang begini, ayahku dulu yang berbuat ini. Itu sudah jahiliyah itu. Itu adalah orang jahiliyah primitif, hidup zaman modern milenial. Ya itu contohnya mau. Ya, gak usah cerita bapakku sing begini sing begitu, kamu tunjukkan. Apa kata Rasulullah? Sabda Rasulullah, al-fakhru fil ahsab, merasa bangga dengan nasabnya. Wa ta'nu fil ansab, mencela nasabnya. Nasabmu ini jelek. Itu jahiliyah juga. Oh, kamu orang pribumi, kamu orang ini, kamu orang rendah derajatmu. Oh, itu termasuk jahiliyah. Wal istisqa'u bin nujum, minta hujan dengan sebab ramalan bintang. Itu juga masih ada. Zodiak. Apa zodiakmu? Siomu apa? Oh, beruntung kamu orang. Enggak bisa. Wan niyahatu, yang keempat adalah niyahah ini adalah menjerit-jerit ketika ada musibah kematian. Jadi tinggal mati nangis-nangis. Nah, itu enggak boleh. Dalam sebuah hadis yang lain, ini perhatikan rek. Dalam hadis yang lain, sahih juga disebutkan, innallaha, ini penguatan tadi, supaya ini ada tambahan sedikit. Perhatikan, wong sing innallaha qad azhaba ankum ubbiyatal jahiliyah. Ini riwayat yang lain. Jadi kata dengan nakhwatal jahiliyah, artinya sama. Ubbiyatal jahiliyah, Allah telah menghilangkan kepada kalian tanda kebesaran, kesombongannya orang jahiliyah. Wa fakhroha bil aba tadi, merasa bangga dengan bapaknya, keturunannya, nasabnya. Siapapun modelnya, nasabnya, keturunannya, siapapun. Kata Rasulullah gimana? Sabda Rasulullah, orang itu hanya ada 2 model, mukminun taqiyun, beriman bertakwa, atau fajirun syaqiyun, atau orang yang celaka dan orang yang berbuat dosa. Itu aja. Apa kata Rasulullah itu? Antum banu Adam, kamu semua ini anaknya Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Nabi Adam itu dari turab.
leda'anna rijalun fakhruhum bi aqwam. Hendaknya laki-laki meninggalkan kebanggaannya dengan intisab kepada sebuah kaum dan kabilah. Innamahum, perhatikan ancaman. Wong sing orang yang membanggakan nasabnya dan keturunannya itu adalah menjadi arang neraka jahanam. Innamahum fahmun min fahmi jahannam. Orang yang membanggakan nasabnya itu adalah ciri-ciri orang yang menjadi arangnya neraka jahanam. Auzubillahi min dzalik. Bersyukur nasabmu gak api-api karena kesombongan. Nasabnya gede-gede ini bahaya ini. Gak dihormati marah, gak disegani tersinggung. Nasabnya gak ditulis, dianggap itu bukan penghormatan. Waduh, bahaya. Maka kata Rasulullah, orang yang membanggakan nasabnya aulayakununna ahwana 'alallahi minal ji'lani allati tadfa'u bi anfiha annatina. Orang yang membanggakan dengan nasabnya seperti apa kata Rasulullah? Diumpamakan sebagaimana serangga yang membawa kotoran di hidungnya. Wah, jadi jangan sampai kita sekali-sekali merasa bangga dengan nasab keturunan, karena itu telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kamu punya marga, tulis tidak apa-apa. Menghormati marga kita, menghormati nenek moyang kita, Bani Hasyim. Ada juga Bani apa itu biasanya orang Jawa, Bani Supraun, ya kan? Kan ada rumah sakit Supraun itu, misalkan ya. Bani Katiem Kartono, pokoknya nggak apa-apa itu, ya kan? Menghormati keturunannya Pak Kartono, ya kan? Bu Kartini misalkan, ya pokoknya itu. Ini nggak ada masalah. Dan kita juga harus tahu nasab kita di mana, Rek. Kamu itu keturunan siapa? Nah, maka Rasulullah dalam sebuah riwayat yang lain beliau bersabda, Imam Tirmidzi beliau meriwayatkan, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah nasab kalian untuk menyambung rahim kalian. Fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahli. Menyambung rahim itu adalah menjadi kecintaan dalam keluarga. Masratun fil mal, menjadi harta berkembang. Mansaatun fil asar, menjadi panjang umur. Kan ada itu Bani apa, ini keturunan Pak ini, Pak D ini, Mbah itu, bule ini, bule itu, ya, bule Kasim misalkan, nggak apa-apa, itu telusuri. Nah, Pak D ini siapa keturunannya? Tapi biasanya kalau nggak sampai Rasulullah ya biasanya putuskan, artinya nggak sampai jauh ya. Kita kenal sampai 2 kakek udah bagus. Nah, kesimpulannya kita tidak boleh berbangga dengan nasabnya. Tapi sudah dipastikan dalam kaidah kita dalam Al-Quran, orang yang soleh bapaknya itu bisa mengangkat derajat anaknya di akhirat. Yang penting iman. Bapaknya derajat tinggi sekali, anaknya kok derajat rendah. Ini kata dalam Al-Quran itu ya, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Supaya apa tujuannya? Supaya Allah membahagiakan orang tuanya. Orang tua kan kepingin ketemu anaknya terus kan? Nah, anaknya kok dibawa derajatnya, tapi harus ini iman. Kalau nggak punya iman nggak bisa. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Kalau nggak punya iman nggak bisa manfaati. Kalau punya iman, anaknya bisa naik ke derajat bapaknya. Dan kesolehan bapak akan berpengaruh kepada kebaikan, kesejahteraan anak. Jadi kamu kalau kepingin anakmu baik, tirakat mulai sekarang supaya punya bibit-bibit yang berkualitas. Sebagai anak jangan membanggakan orang tua. Kan gitu, Rek. Saya kira demikian. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan Allah dengan takwa. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.